Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang tadi Teacher Tari sampaikan bahwa untuk pertemuan pertama pelajaran TIK di kelas 6 adalah kita akan membahas tentang pengolahan angka, di mana yang akan kita gunakan adalah Microsoft Excel. Yang pertama, kita membuka laptop, tampilannya seperti ini. Jika Microsoft Excel kalian sudah ada di desktop, maka kita langsung buka logo yang ada di sini, yaitu ada tulisan Excel, kemudian ada tanda X, dan backgroundnya berwarna hijau. Tapi jika belum ada, maka kita akan mulai dari start, kemudian tampilannya seperti ini, tergantung dari merek laptop dan serinya. Maka kita cari logo Excel, ada di sini, kita klik, maka kita klik 2 kali akan terbuka tampilan workbook Microsoft Excel. Nah, di sini template sudah disajikan sangat beragam, baik dari pembuatan mungkin kalender, kemudian tabel, kemudian diagram dan lain sebagainya. Tapi di sini teacher hanya menampilkan yang paling sederhana dahulu untuk kalian, maka kita akan buka blank workbook. Nah, tampilannya seperti ini. Silakan kalian buka juga buku kalian di halaman 6 dan 7 untuk mencocokkan dengan tampilan yang ada. Yang ada di buku dijelaskan tentang Microsoft Excel 2010, sedangkan punya teacher tampilannya adalah Microsoft Excel 2013, namun pada dasarnya tampilannya sama. Kemudian yang pertama, teacher akan menjelaskan yang namanya title bar. Title bar di sini adalah tempatnya yang paling atas. Ini adalah nama file yang sedang aktif. Nanti ketika kalian save, di sini nama book 1, tapi ketika save kalian bisa rename dengan tugas 1 dan lain sebagainya. Terus kemudian dijelaskan juga ada tab menu. Tab menu dimulai dari home, kemudian ada insert kalau dibuka tampilannya seperti ini, page layout, formula, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah toolbar, adalah deretan icon untuk mewakili sebuah perintah. Nah, di sini ada contohnya di menu home, itu terdapat ada font, alignment, number, dan lain-lain. Dan berikutnya adalah formula bar. Di sini akan tampil tulisan-tulisan yang sudah diketik akan tertuang di formula bar. Dan yang kemudian yang kelima adalah active cell. Nanti kalau kita klik yang kotakan ini menunjukkan sel yang sedang aktif yang namanya active cell. Sedangkan sel itu apa? Sel adalah perpotongan antara kolom dan baris. Di mana kolom adalah tertuang di sini. Kalau kita klik A, itu adalah kolom A dari atas sampai bawah tegak atau vertikal. Kolom B, kolom C, dan seterusnya sampai Z, dan akan diulang jadi AA, AB, dan seterusnya. Kemudian angka 1 adalah ini menunjukkan baris yang mendatar, jadi baris 1, baris 2, baris 3. Kemudian ada juga yang namanya sheet. Di sini sheet 1. Workbook itu terdiri dari beberapa sheet. Jika kita plus lagi, namanya sheet 2, dan ini sheet 3. Masing-masing sheet ini bisa kita rename, misalkan ini ada tugas 1. Biar kita tidak terlalu banyak tugas, barangkali filenya tetap 1, maka nanti tugas 2 bisa disimpan di tugas 2, seperti ini. Kemudian yang ini namanya scroll bar, digunakan untuk menggulung layar ke arah vertikal, sedangkan ini ke arah horizontal kanan dan kiri. Ya, kemudian tanda panahnya ini bisa sampai tak terhingga juga. Dan di sini ada 100% menunjukkan zoom jika ingin diperbesar ke kanan, jika ingin diperkecil ke kiri. Standarnya adalah 100.
Kemudian, kita akan sedikit menunjukkan bagaimana cara menginput data. Misalkan, teacher akan mulai dari sel yang mana terserah. Teacher akan memilih sel B3, yaitu lurusnya kolom B dan lurusnya kolom baris 3, maka namanya sel B3. Misalnya, nama siswa, kelas, jenis kelamin, maaf ini yang di depan teacher tambahin nomor. Nah, misalnya dari nomor 1, nomor 2, nomor 3. Misalkan kita mau menuliskan sampai 10 satu-satu kelamaan, maka kita cukup menuliskan 1 dan 2 saja. Nanti kita sorot, kemudian dua-duanya sudah diklik disorot, kita cari dari kotakan ini sebelah kanan bawah ada tanda plus, maka kita tarik klik kiri dan kita tarik plusnya sampai nomor yang kita butuhkan, maka akan muncul sampai 10. Kemudian namanya misalnya ada Dariel, kemudian Anissa, Ataya, Darel, Faik, Salma, Zahira, Aneta, kemudian Fatir, Rizelan, dan lain-lain bisa diteruskan sampai bawah. Kemudian kelasnya 6 Anafi. Nah, 6 Anafi ini ngetik satu-satu sampai bawah, waduh tidak efektif ya. Mungkin bisa kopas juga, tapi ada cara yang paling simpel seperti tadi. Kita klik aktif selnya ini, kemudian cari tanda plusnya di pojok kanan bawah, kita klik kiri, kemudian tarik seret. Nah, jenis kelamin misalnya nih laki-laki, perempuan, laki-laki, perempuan, kemudian perempuan, laki-laki. Nah, sudah tampilannya. Setelah itu kita bikin biar tabel rapi, maka kita kotak, terus kita pilih bisa yang digarisin atas, bawah, sesuai kebutuhan kita kotakin semua. Nah, ternyata kolomnya ini masih kurang bagus tampilannya ya. Untuk nomor cukup yang kecil saja, maka kita klik bagian kolom, ada tanda panah ke kanan dan ke kiri, ini bisa ditarik kolomnya diperkecil. Ini bisa ditarik kolom C jadi perbesar, ini jenis kelaminnya biar muat. Kemudian untuk baris juga seperti itu, karena ini judul maka kita akan perbesar. Kemudian ini biar bagus di rata tengah, seperti di Word, ini tengah kanan kiri dan tengah atas bawah. Kemudian kita warnain, untuk warnain sel di sini, untuk warnain tulisan ada di sini. Misalnya seperti ini. Ingin di bold silahkan kalian bold. Kemudian ini di rata kanan, rata kiri, terserah kalian mau pilih yang mana. Oke, demikian tadi penjelasan dari teacher. Silakan kalian praktik di rumah. Minggu depan kita ada tugas bersama-sama. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.